Sejumlah fakta ditemukan pada kasus kematian terapis Delta Spa. Polisi terus mendalami dugaan eksploitasi dan ancaman denda yang dilakukan oleh Delta Spa. Kematian terapis Delta Spa di Jakarta Selatan masih menimbulkan tanda tanya. Hingga kini, penyelidikan tentang penyebab kematian korban masih dilakukan oleh polisi. Polisi mengatakan ada saksi yang mendengar teriakan wanita sebelum jasad korban ditemukan. Selain itu, polisi juga telah mengantongi sejumlah fakta terkait kasus ini. Fakta pertama adalah rekaman CCTV yang memperlihatkan kegiatan korban sebagai terapis di Delta Spa sebelum akhirnya ditemukan tewas di lahan kosong. Dalam kamera terungkap, korban sempat bolak-balik ke kamar mandi mes khusus terapis. Fakta selanjutnya adalah laporan dari kakak korban ke polisi. Kakak korban melaporkan adanya dugaan eksploitasi korban yang masih berusia 14 tahun oleh Delta Spa. Korban juga sempat curhat pada keluarga bahwa ingin segera keluar dari tempat kerjanya di Delta Spa, namun terhalang denda 50 juta rupiah. Polisi telah memanggil manajer Delta Spa untuk diperiksa, terutama soal rekrutmen korban di masa awal bekerja di Delta Spa. Selain polisi, dugaan eksploitasi juga telah didalami oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. KPAI akan berkoordinasi dengan polisi untuk mendalami berbagai informasi penunjang untuk mengungkap dugaan eksploitasi pada korban. Polisi juga membantah informasi yang mengatakan bahwa korban meninggal dunia dalam keadaan hamil. Polisi memastikan korban tidak dalam keadaan hamil saat meninggal dan ditemukan di lahan kosong. Di Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Bareskrim Polri asistensi kasus tewasnya terapis spa di Pejaten, Jakarta Selatan. Sementara Polres Jakarta Selatan telah memanggil 15 saksi dan masih menunggu hasil otopsi jasad terapis spa guna mengungkap penyebab kematian korban. Kasus kematian terapis spa berinisial RTA di Pasar Minggu, Jakarta Selatan masih terus diselidiki polisi. Tidak hanya mengusut penyebab kematian korban yang berusia 14 tahun juga mendorong pihak kepolisian menyelidiki dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan eksploitasi terhadap anak. Guna menyelidiki penyebab kematian korban, polisi masih menunggu hasil otopsi pasca gelar perkara kasus kematian terapis spa Delta di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Selain hasil otopsi, polisi juga telah memanggil saksi sebanyak 15 orang, khususnya beberapa saksi yang tinggal bersama korban di dalam gedung Delta Spa. Pihak manajemen spa tempat korban bekerja juga telah dipanggil tim penyidik untuk melakukan pemeriksaan. Pihak manajemen dari karyawan yang ada kan sudah 15 saksi yang kita periksa. Kita sedang memanggil lagi dari orang-orang atau lingkungan-lingkungan yang terkait dengan si korban ini. Jadi yang sementara ini keterangan yang sudah kita ambil adalah dari saksi berjumlah 15 orang. Dari teman sesama terapisnya, dari manajemen perusahaan itu sendiri, ataupun dari orang-orang seperti security dan sebagainya. Sebelum memutuskan langkah hukum lanjutan, Polres Metro Jakarta Selatan masih menunggu hasil otopsi dari Rumah Sakit Polri untuk mengetahui penyebab kematian korban. Dari Jakarta, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Viral video jenazah dengan perut dipenuhi kain kasa. Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang turunkan tim untuk monitoring tudingan dugaan malpraktek. Buka terang-terangan, astagfirullahaladzim. Sebuah video jenazah pasien wanita warga kampung Pamahan, Desa Sumber Urip, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang diduga malpraktik karena di perut jenazah tersebut dipenuhi kain kasa viral di media sosial. Pihak keluarga menuturkan almarhum meninggal dunia usai jalani operasi bisul, namun pihak keluarga yang diwakilkan kepala desa setempat menyebut rumah sakit mengklarifikasi bahwa kasa yang ada di perut jenazah sudah sesuai peraturan rumah sakit. Setelah jawab hasil daripada tadi saya sudah sampaikan temuan almarhum,
itu dijawab oleh rumah sakit, itu benar adanya kain kasa itu bukan lantaran bahasanya keteledoran. Ya, bukan keteledoran. Itu saya ada sedasar emang SOP beliau sebagai ahli medis, berarti dokter. Gitu. Itu sementara itu, Pak, jawabannya. Menanggapi hal tersebut, Dinas Kesehatan langsung menerjunkan tim ke rumah sakit untuk mencari kejelasan mengenai tudingan yang berkembang di masyarakat. Jadi kalau lihat dari sisi di luar, kemungkinan itu tujuannya untuk dipasang itu supaya darah besar tidak muncul keluar di depth lah ya, ditahan sama kasa-kasa tadi. Nah, adapun masalah nanti misalnya akhirnya jadi meninggal, kenapa kita belum bisa pastinya. Sebelum nanti kita lihat audit dulu, kita aplikasi itu ke sana, kita monitoring ke lapangan, peninjau sebenarnya bagaimana. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak rumah sakit. Sementara jasad Mursiti telah dimakamkan pada Sabtu siang di tempat pemakaman keluarga yang tidak jauh dari rumah duka. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang menurunkan tim ke Rumah Sakit Hastin Karawang untuk melakukan monitoring dan menginvestigasi terkait tudingan dugaan malpraktek. Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang prihatin terhadap kejadian yang menimpa pasien asal Bekasi yang meninggal usai menjalani operasi di Rumah Sakit Hastin Kabupaten Karawang beberapa waktu yang lalu. Dinas Kesehatan telah mengerahkan tim ke Rumah Sakit Hastin untuk mencari fakta mengenai tudingan malapraktek yang berkembang di masyarakat. Adapun masalah nanti misalnya akhirnya jadi meninggal, kenapa kita belum bisa pastinya. Sebelum nanti kita lihat audit dulu, kita aplikasi itu ke sana, kita monitoring ke lapangan, peninjau sebenarnya bagaimana. Sebenarnya kalau mau lengkap ada audit mediknya di Hastin. Jadi ada tim medis namanya itu bagian dari komite medik yang menangani kalau ada masalah medik di rumah sakit itu dengan komite medik. Lalu komite medik audit juga secara medis di Hastin, terus diklarifikasi sama Dinas Kesehatan di mana ditemukan atau mungkin ada suatu kesalahan atau bagaimana. Sebelumnya viral video yang memperlihatkan jasad seorang wanita dengan luka bekas operasi di bagian perut bawah tidak dijahit. Bahkan dalam video itu terdapat kain kasa yang cukup panjang di dalam luka yang terdapat pada tubuh jasad tersebut. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Gilang Kurniawan, suami dari Cindy Destananda, pengantin baru yang tewas saat bulan madu di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, masih menjalani perawatan. Ayah Gilang menyebut anak dan menantunya terpapar racun gas karbon monoksida. Pasca dirujuk ke Kota Padang, Gilang Kurniawan, suami dari Cindy Destananda yang tewas saat berbulan madu, kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Semen Padang. Gilang didiagnosa keracunan gas karbon monoksida. Asti John, ayah Gilang, juga meminta bentuk pertanggungjawaban dari pihak pengelola glamping tempat Gilang dan Cindy berbulan madu. Diagnosa dirujukan itu disebutkan dia keracunan monoksida. Ya, monoksida ya. Penurunan kesadaran karena pengaruh di racun itu. Makan biasa normal. Kalau bicara, kalau orang yang kenal datang sama dia kenal. Kalau untuk bicara 1-2 itu dia bisa, tapi bicara banyak nggak bisa dia. Gilang kini sudah dapat diajak berbicara, namun belum bisa lama dan cenderung lupa dengan kejadian sebelumnya. Dengan perawatan maksimal yang dilakukan, ayahnya berharap Gilang dapat segera pulih seperti sedia kala. Bulan madu berujung maut terjadi di kamar glamping di Solok, Sumatera Barat. Istri ditemukan tewas sementara suaminya kritis. Pasangan pengantin baru keracunan gas dari pemanas air di kamar mandi penginapan.
Hanya bisa menangis pasrah, Gilang Kurniawan tak pernah menyangka istrinya Cindy Destananda meninggal secara tragis. Dengan tangan masih terpasang infus, Gilang terus mengelus wajah sang istri yang baru dinikahinya sepekan lalu. Walaupun tubuh masih lemas, Gilang tampak menguatkan diri mengantarkan sang istri ke liang lahat. Gilang tak pernah menduga pernikahannya dengan Cindy berlangsung singkat dan berakhir duka. Sebelumnya, keduanya berbulan madu di salah satu kamar glamping di Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Baru semalam menginap, keesokan harinya pelayan kamar menemukan pasangan ini tidak sadarkan diri di dalam kamar mandi. Keduanya langsung dilarikan ke Puskesmas Alahan Panjang. Naas, nyawa Cindy tidak tertolong. Perempuan 28 tahun itu meninggal di perjalanan. Sementara sang suami berhasil selamat namun dalam kondisi kritis. Polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Dari visum luar, tidak ditemukan tanda kekerasan di tubuh korban. Dugaan sementara, keduanya menjadi korban keracunan gas karbon monoksida dari pemanas air di kamar mandi berbahan bakar gas LPG. Untuk mengetahui penyebab kematian korban, kita belum bisa memastikannya. Karena dari pihak medis belum bisa memastikan atau menyimpulkan apa penyebab meninggalnya korban ini. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Dari Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Dugaan kasus keracunan makan bergizi gratis masih terjadi. Puluhan pelajar di Tulungagung, Jawa Timur mengalami mual dan pusing usai menyantap menu makan bergizi gratis. Sebanyak 38 siswa SMP Negeri 1 Boyolangu, Tulungagung, Jawa Timur dilarikan ke Puskesmas Boyolangu usai mengalami mual, pusing, dan sakit perut. Para siswa merasakan gejala ini usai menyantap menu program makan bergizi gratis atau MBG yang dibagikan di sekolah. Hingga Senin siang, sebanyak 37 siswa dirawat di Puskesmas Boyolangu, sementara 1 siswa dirujuk ke RSUD Dr. Iskak karena kondisinya yang lemah. Ya, 38 anak berbagai keluhan. Ada salah satu yang menggigil dan nyeri perut. Ini sementara mau dirujuk. Polisi bersama Dinas Kesehatan Tulungagung masih menyelidiki dugaan keracunan MBG ini. Petugas mengambil sampel makanan di lokasi penyedia untuk memastikan penyebab pasti keracunan. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Ahmad Haikal Hasan, menegaskan seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi yang menyediakan makan bergizi gratis akan mengantongi sertifikat halal. Selain itu, tahap awal sertifikasi halal sudah dimulai bagi pelatihan bagi kepala dapur SPPG. Babe Haikal menyatakan bahwa tahap awal pelatihan penyajian makanan halal dilakukan secara bertahap, selain syarat utama yaitu memiliki sertifikat halal. Upaya ini diharapkan untuk memastikan standar keamanan pangan terpenuhi baik dari bahan makanan hingga bahan penunjang program makan bergizi gratis. Berikutnya pasti akan ada logo halal karena persyaratan dan bukti yang sudah diproses itu, kalau bukti halal itu ya pasti ada logo halalnya. Berikutnya, tapi bukan berarti yang sekarang nggak halal, jangan diputar-balikin, ya bukan berarti yang sekarang kan dalam proses gitu ya, dalam proses. Dengan proses sertifikasi halal yang sedang dilakukan, pemerintah optimis MBG dapat segera memenuhi standar nasional dengan menjamin kesehatan dan kenyamanan konsumen. Tim Liputan iNews, Kausering. Kita ke informasi lain, pemirsa. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sidak ke kargo impor Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sidak untuk mencegah penyelundupan yang kerap terjadi di jalur hijau impor.
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bersama dengan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan datang ke Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Ia melakukan sidak di jalur hijau kepabeaan kargo impor Pelabuhan Tanjung Priuk. Jalur hijau menjadi target Purbaya dalam sidak kali ini. Pasalnya, Purbaya pernah menyatakan keinginan untuk mengecek jalur hijau kargo impor untuk memberantas barang ilegal impor yang masuk ke dalam negeri. Nggak ada. Saya cuma cek aja, pengen tahu hijau itu hijau bener apa enggak. Jangan-jangan hijau dalamnya merah. Tapi akan saya minta mereka cek secara random, secara reguler. Tapi nggak semuanya dicek. Tapi jangan sampai jalur hijau jadi tempat orang barang yang nggak harusnya lewat jalur hijau. Dalam inspeksi mendadak itu, Purbaya sempat memeriksa satu kontainer milik perusahaan Cina. Kontainer itu berisi pakan ternak sebanyak 560 kantong dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Purbaya akan menyiapkan saluran khusus pengaduan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk meminimalisir penyimpangan yang terjadi pada impor. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak bayar utang kereta cepat Indonesia-Cina pakai dana APBN. Menurutnya, proyek kereta cepat bukan tanggung jawab pemerintah melainkan urusan BUMN di bawah Danantara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak menggunakan APBN untuk membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Purbaya menyatakan proyek kereta cepat Indonesia-Cina bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan urusan BUMN. Saya belum dihubungi untuk masalah itu, Mbak. Nanti begitu ada saya di jumpa pers yang mingguan, saya kasih tahu update-nya seperti apa. Yang jelas sekarang saya belum dihubungin tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan kayak sisi di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah sedang mencari skema jalan keluar untuk membayar utang KCIC. Bus bukan salah satu pembahasan malam ini. Tapi beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar gitu. Karena faktanya kan juga bus kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH jadi sorotan karena beban utangnya mencapai 116 triliun rupiah. Super Holding BUMN Danantara tengah mencari cara meringankan pembiayaan proyek ini, termasuk opsi meminta dukungan dari APBN. Meski hingga kini belum ada permintaan resmi dari Danantara kepada Kementerian Keuangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, dana reses anggota DPR naik hampir 2 kali lipat dari 400 juta rupiah menjadi 702 juta rupiah per anggota dewan. Publik menilai kenaikan anggaran dana reses tidak masuk akal. Lagi-lagi Dewan Perwakilan Rakyat disorot publik. Kali ini bukan tentang tingkah laku anggotanya yang nir empati atau tunjangan perumahan bernilai fantastis, melainkan muncul kabar dana reses melonjak naik dari 400 juta rupiah menjadi 702 juta rupiah. Sementara itu, masa reses dilakukan 4 hingga 5 kali dalam setahun. Artinya dalam setahun setiap anggota DPR menerima dana reses sebesar 2,8 hingga 3, miliar rupiah. Kenaikan anggaran dana reses sontak memantik reaksi publik. Peneliti Formavi Lusius Karus menilai dana 702 juta rupiah per anggota DPR tidak masuk akal. Reses tentu diperlukan, mengingat bahwa anggota DPR itu adalah wakil rakyat. Dia perlu membangun komunikasi atau relasi dengan rakyatnya di daerah pemilihan. Tapi
apakah kemudian masuk akal reses itu didanai dengan 702 juta lalu tanpa ada mekanisme pelaporan terkait kegiatan maupun tunjangannya. Saya kira ini perlu dibicarakan lagi, dan 702 juta per reses per anggota itu tentu sangat fantastis, sehingga perlu dihitung lagi budget yang paling masuk akal untuk kegiatan reses ini dengan hasil-hasil yang kemudian kita lihat selama ini kira-kira berapa, dan itu tentu tidak sampai 702 juta itu. Sementara Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno enggan berspekulasi mengenai isu kenaikan dana reses. Ia menyerahkan hal itu kepada Sekretariat Jenderal DPR RI. Betul, ini saya serahkan kepada Sekretariat Jenderal DPR untuk bisa menjelaskan ini, karena beliaulah yang sudah diberi tugas untuk memberikan informasi satu pintu dari DPR, gitu. Ya, terima kasih. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi, DPR akan membuat aplikasi khusus agar masyarakat bisa mengetahui penggunaan dana reses. Tim Liputan iNews melaporkan. Isu kenaikan dana reses anggota DPR dari 400 juta rupiah menjadi 702 juta rupiah menuai reaksi publik, dan berikut penjelasan terkait dana reses dan kegiatan masa reses anggota DPR. Masa reses adalah kunjungan kerja anggota DPR ke daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat. Masa reses berlangsung 4 hingga 5 kali dalam 1 tahun. Sementara dana reses adalah anggaran untuk membiayai kegiatan operasional kunjungan kerja anggota DPR, seperti pertemuan tatap muka. Pada periode 2019 hingga 2024, dana reses sebesar 400 juta rupiah per anggota dewan. Sementara pada periode 2024 hingga 2029, dana reses naik hingga 702 juta rupiah per orang, atau naik 76%. Dalam 1 tahun, setiap anggota DPR mendapat dana reses 2,8 hingga 3,5 miliar per anggota dewan. Pasca ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini, BNPB menyebut hanya 25.000 unit bangunan fasilitas pendidikan di Indonesia yang benar-benar dinyatakan aman dari berbagai bencana. Padahal jumlah total bangunan fasilitas pendidikan di Indonesia mencapai hampir dari 500.000 unit. Sisanya berdiri di zona rawan bencana, mulai banjir, tanah longsor, ataupun bencana lainnya. Menurut BNPB, daerah paling banyak terdapat sekolah rawan bencana berada di Jawa Timur. Terkait kasus Al-Khozini, BNPB menyebut faktor sosial menjadi salah satu penyebab ambruknya bangunan pondok pesantren. Jumlah bangunan sekolah di daerah rawan bencana di Indonesia itu sangat banyak ya. Dan yang paling banyak itu adalah Jawa Timur, memang Jawa Timur. Jawa Timur. Itu jumlah sekolah yang berada di kawasan rawan bencana, apapun itu. Jangankan untuk membuat bangunan itu tahan bencana, tahan gempa, bahwa tanpa ada bencana pun, ini satu bangunan fasilitas pendidikan bisa ambruk. Karena itu sebenarnya kan yang menjadi permasalahan itu bukan faktor teknis sebenarnya, tapi faktor sosial. Ada santri yang juga ikut membangun, merupakan bagian dari budaya gotong royong, tapi mungkin bukan budaya gotong royong pada proporsi yang tepat gitu ya. Artinya mungkin tidak ada ahli yang mengerti bagaimana membangun struktur gedung yang memang harus tahan jika dipakai oleh banyak orang. Rencana pembangunan Ponpes Al-Khozini pakai APBN belum diketahui. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko mengatakan rencana juga belum final. Pemerintah berencana membangun kembali Pondok Pesantren Al-Khozini yang ambruk di Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam insiden ini, ratusan orang menjadi korban, 67 diantaranya tewas. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan akan menggunakan APBN untuk membangun Ponpes Al-Khozini. Dodi juga menyebut tidak menutup kemungkinan ada bantuan dari swasta. Kalau soal anggaran, insya Allah cukup lah. Insya Allah cuma dari APBN, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau juga ada bantuan dari swasta kita pasti bantu. Cuma di sementara waktu dari APBN.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut rencana pembangunan Ponpes dengan APBN belum final. Namun demikian, Dasko mendorong pemerintah memperhatikan semua bangunan pesantren yang sudah lama. Nah, mungkin masih belum pada satu kesimpulan, tapi pada intinya DPR RI akan mendorong juga pemerintah untuk memperhatikan bangunan-bangunan pesantren yang sudah lama dan tua untuk supaya dapat dibantu untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti yang kemarin terjadi. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengaku belum mengetahui rencana pembangunan Ponpes dari APBN. Purbaya hanya mengetahui dari media. Pondok pesantren juga saya belum terima. Saya baru baca di media aja, kadang-kadang dibiayai pemerintah, tapi saya belum tahu siapa yang propose, seperti apa proposalnya saya belum tahu. Kita akan tunggu seperti apa proposalnya. Gedung Ponpes Al-Hosini ambruk pada Senin 29 September 2025. Polisi periksa sejumlah saksi dan bukti dari lokasi kejadian. Polisi juga telah naikkan kasus ini ke penyidikan, namun belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pelapor dugaan ijazah palsu Joko Widodo, Roy Suryo, dapat salinan ijazah Jokowi dari KPU Jakarta. Ijazah Jokowi tersebut digunakan saat Jokowi daftar jadi Gubernur Jakarta. Roy Suryo dan seluruh pihak yang terlibat dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi mendatangi kantor KPU Jakarta. Mereka datang untuk mengambil salinan ijazah Jokowi yang telah dilegalisir. Hasilnya, pihak KPU Jakarta telah menyerahkan salinan ijazah Jokowi seperti yang diminta oleh Roy Suryo CS. Jadi yang saya tunggu itu tinggal satu lagi, Pak. Pertanyaan tadi, yaitu adalah ijazah salinan ijazah terlegalisir tahun 2005 dan 2010. Semoga nanti kita mendengar dengan adanya tekanan publik, maka Komisi Informasi Jawa Tengah segera mengadakan sidang. Ya, alhamdulillah. Udah tadi. Udah nih. Sudah. Enggak, maksud saya gini. Ya, alhamdulillah hari ini untuk kedua kalinya kami mendapatkan salinan resmi ya dari berkas yang pernah dipakai. Kali ini adalah dipakai oleh Joko Widodo ketika mengikuti Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 ya. Jadi ini akan menjadi bukti sangat kuat bagi kami untuk meneruskan perjuangan kami, karena apa yang ada di berkas ini adalah sama atau identik dengan yang sudah kami teliti, dan kami berkesimpulan 99,9% ini adalah palsu. Salinan berkas ijazah Jokowi yang diserahkan KPU Jakarta adalah berkas administrasi yang sebelumnya diserahkan Jokowi untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jakarta pada tahun 2012 yang lalu. Roy Suryo CS menilai ada kejanggalan pada salinan tersebut dan yakin bahwa ijazah Joko Widodo palsu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan menyebut Roy Suryo telah memiliki salinan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo sejak lama. Ade pun meminta Roy Suryo membuktikan jika ijazah Jokowi tersebut adalah palsu. Kan sudah saya sampaikan bahwa Pak Roy Suryo dan kawan-kawan itu sudah memiliki itu dari 2020 ya. Itu sudah dimiliki, itu tidak ada perbedaan itu. Ya, kalau kita mau jujur melihat fotokopi itu aja tidak ada analognya. Kenapa? Jelas bahwa yang memegang analog dan aslinya ya bapaknya si Joko Widodo lah sebagai pemilik ijazah. Ya kan? Terus nunjukin kepada mereka, emang mereka itu siapa gitu loh. Mau ditunjuk-tunjuknya emang siapa gitu loh. Ah, kan itu persoalannya gitu loh. Apa kepentingannya dengan ijazah itu gitu loh. Buktikan saja bahwa itu palsu, clear gitu loh. Kalau memang bisa dibuktikan, tapi kalau song juga pakai fotokopian, ya mana pembandingnya yang asli? Kalau ada ijazah palsu pasti ada aslinya gitu loh. Pegiat media sosial Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa dan Roy Suryo berziarah ke makam orang tua Joko Widodo. Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyampaikan terima kasih atas kebaikan Tifa dan Roy Suryo CS. Pegiat media sosial Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa belum lama ini melakukan ziarah ke makam orang tua dari mantan Presiden Joko Widodo.
Dr. Tifa mengaku kunjungan ke makam tersebut sebagai bahan dari penelitian yang tengah ia laksanakan. Makam, ya itu kan sebetulnya termasuk bagian dari kami untuk melakukan pengumpulan data ya terkait dengan jejak masa lalu Joko Widodo. Itu sebenarnya ada buku kedua kami ya. Namanya Jokowi's Dark File. Jokowi's Dark File mengungkap jejak masa lalu Joko Widodo ya. Yang sebetulnya menjadi buku kedua kami, tapi ini perjalanan masih cukup panjang ya. Data-data masih perlu kami kumpulkan dari sumber data primer. Nah, tetapi yang sekarang ini menjadi momentum ya, menjadi urgensi adalah soal Gibran. Karena kita bersama-sama ini ya, seluruh segenap komponen bangsa ini sudah bergerak ya menuju kepada possibility impeachable untuk Gibran. Maka buku Jokowi's Dark File sedang kami kumpulkan, dan minggu lalu saya bersama RRT ya, RRT bersama Bang Roy Suryo dengan Pak R-nya tiga kali, ada Bang Refli Harun, ada Pak Dr. Taufik ya, R3T2T. Ya, itu salah satu observational study kami adalah ziarah ya, ziarah ke makam leluhur, ke makam orang tua dari Pak Joko Widodo, termasuk juga almarhum Insinyur Haji Hari Mulyono. Sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespon Dr. Tifa berziarah ke makam ibu dan ayah Presiden ke-7 Joko Widodo di Karanganyar, Solo, Jawa Tengah. Gibran menegaskan makam keluarganya boleh dikunjungi siapapun yang ingin memberikan doa. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menolak minta maaf dan mundur dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia, sehingga gugatan 125 triliun rupiah terhadap Gibran terus dilanjutkan. Mediasi gugatan perdata 125 triliun rupiah yang diajukan Subhan Palal terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui jalan buntu. Dari hasil mediasi disebut Gibran diwakili kuasa hukumnya menolak kabulkan tuntutan Subhan untuk meminta maaf dan mundur dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya menyarankan dua. Di dua persyaratan itu, satu minta maaf, kedua mundur dari jabatannya masing-masing. Tapi itu nggak bisa dipenuhi, itu aja. Dua-duanya tidak mau, Pak? Ya dua-duanya tidak memenuhi persyaratan apa yang saya minta. Minta maaf. Sebelumnya Subhan menggugat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan KPU karena dinilai melakukan perbuatan melawan hukum karena ada sejumlah syarat calon Wakil Presiden yang tidak terpenuhi. Penggugat pun meminta majelis hakim mengadili dan menuntut Gibran membayar 125 triliun rupiah ke negara. Kasus Nadiem Makarim berlanjut usai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Atas putusan ini, kuasa hukum siapkan bukti baru untuk meringankan ex-Mendikbudristek tersebut. Mengadili, 1. menolak permohonan pra-peradilan pemohon, 2. membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2025 oleh Ketut Darmawan SH, Hakim Pra-Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim Tunggal I. Ketut Darmawan menilai penetapan tersangka Nadiem Makarim sesuai prosedur dan sah secara hukum. Terkait putusan ini, kuasa hukum Nadiem akan mempersiapkan beberapa alat bukti yang bisa meringankan Nadiem di pokok perkara nanti. Sekali lagi bahwa proses peradilan ini baru membuktikan administrasi daripada penetapan tersangka, sebagaimana tadi juga sudah ditetapkan. Nah, dengan demikian maka kami sebagai penasihat hukum Pak Nadiem akan mempersiapkan ya alat-alat bukti yang tentunya akan memberikan pembuktian secara substansial nantinya di dalam pemeriksaan pokok perkara. Sementara itu, keluarga Nadiem akan menghormati proses hukum. Ibunya menyebut Nadiem adalah orang yang jujur. Mesti ngomong apa saya?
hasil peradilan ini hasil keputusan ini tentu saja sangat menyedihkan, mematahkan hati kami sebagai orang tua Nadiem ya. Kami tahu bahwa anak kami adalah orang yang bersih, yang menjalankan seluruh pekerjaannya, karirnya itu dengan prinsip-prinsip itu. Seperti yang udah pernah saya katakan, dengan prinsip-prinsip moral dan kejujuran dan kebaikan yang teguh untuk nusa dan bangsa. Untuk nusa dan bangsa. Kita sedih dan nggak mengerti mengapa ini semua bisa terjadi. Tapi setelah mengatakan itu, ya udah, sekarang kita hadapi perjuangan ke depan yang pasti masih panjang, nggak mungkin kan. Tapi saya tahu bahwa anak saya anak yang jujur dan dia akan berjuang dan dia akan mengungkapkan kejujurannya itu. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem tersangka bersama 4 orang lainnya dalam kasus pengadaan laptop Chromebook. 4 orang telah ditahan, sementara 1 tersangka Juristan masih buron. Adapun kerugian negara mencapai 1,9 triliun rupiah. Sementara itu, pemirsa, anak pengusaha Riza Khalid Muhammad Keri Adrianto Riza dan 4 tersangka lain jalani sidang perdana kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Kasus tersebut diduga merugikan negara hingga 285 triliun rupiah. Anak pengusaha Riza Khalid sekaligus beneficial owner PT Navigator Katulistiwa Muhammad Keri Adrianto Riza tiba di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Senin pagi. Adrianto bersama 4 tersangka lainnya dari pihak swasta, yakni Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwono, Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim Dimas W.H. Spati, dan Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak Gading Ramadan Judo menjalani sidang perdana tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Sidang perdana ini beragendakan pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum terkait tindak pidana korupsi yang diperbuat dan dilakukan para terdakwa di klaster swasta yang diduga menyebabkan kerugian negara mencapai 285 triliun rupiah. Kejaksaan Agung sudah menetapkan 18 tersangka dalam perkara ini. Dalam penyidikan Kejaksaan Agung, Adrianto bersama tersangka lainnya disebut telah melakukan pemufakatan jahat dalam kegiatan pengadaan impor minyak mentah oleh PT Kilang Pertamina Internasional dan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga. Pemufakatan ini diwujudkan dengan mengatur proses pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang yang seolah-olah dilaksanakan sesuai ketentuan. Salah satunya dengan pengondisian pemenangan broker yang telah ditentukan dan menyetujui pembelian dengan harga tinggi yang tidak memenuhi persyaratan. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, tim U23 Indonesia akan kembali menghadapi India dalam laga uji coba untuk persiapan SEA Games 2025 di Stadion Madia Senayan, Jakarta malam ini. Para penonton antusias untuk menyaksikan Garuda Muda berlaga dalam laga persahabatan melawan India di Stadion Madia Senayan, Jakarta. Sebelumnya Indonesia tumbang dengan skor tipis 1-2 dari India pada pertemuan pertama Jumat 10 Oktober yang lalu. Kini pada pertemuan kedua, Garuda Muda bertekad memperbaiki performa untuk menatap SEA Games 2025. Timnas Indonesia U23 kembali berhadapan dengan India dalam laga uji coba kedua. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Hadisti Arifa di sana. Selamat malam, Hadisti. Bagaimana suasana saat ini? Ya, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa pada malam hari ini Indonesia Timnas U23 kembali bertanding melawan India dalam ajang International Friendly Match 2025. Pertandingan ini digelar di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta, dan sebentar lagi ini akan dimulai karena kick off akan dilakukan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nah, suasana ataupun situasi terkininya ini terlihat para pendukung sekaligus juga penonton ini sudah bersiap ini memasuki
pintu masuk untuk menuju tribun, di mana mereka ini akan tentunya dengan semangat dan juga antusias yang penuh mendukung tim Garuda Muda dalam pertandingan malam hari ini. Nah, kalau dapat saya gambarkan, antusias dan semangatnya ini begitu terasa karena terlihat mereka ini datang baik bersama teman-teman, bahkan ada juga yang mengajak anak dan keluarganya untuk menyaksikan dan juga mendukung tim Garuda Muda pada hari ini. Bahkan tak sedikit dari mereka ini yang menggunakan dan juga membawa atribut merah putih nuansa Indonesia sebagai simbol dukungan mereka terhadap tim Garuda. Tadi mereka sempat berbincang dengan saya terkait harapannya untuk tim Garuda Muda pada malam hari ini agar dapat bermain secara maksimal dan balas dendam setelah sebelumnya pada leg pertama yang digelar pada Jumat lalu ini Indonesia tumbang 1-2 dari India. Dan mungkin kita coba berbincang dengan salah satu yang ada di sini seperti apa antusias Mas semalam. Mas aku boleh sebentar aja nggak Mas ini soal pertandingan malam hari ini? Mas dengan siapa sebelumnya nih? Wildan. Bang Mas Wildan, ini malam hari ini gimana nih Mas, optimis dan semangatnya menyaksikan pertandingan Indonesia versus India Mas? Pasti menang ini, pasti menang. Iya, kira-kira tebak skor berapa Mas? 2-0 dah. Mas sendiri tadi antusiasnya gimana nih Mas, persiapannya pakai baju merah? Oke, baik, terima kasih ya Mas Wildan. Ya Davi dan juga pemirsa, memang tadi ini semangat dan juga optimis dari para penonton juga cukup tinggi ya, karena mereka memang berharap pada permainan leg kedua ini Indonesia dapat bermain secara maksimal. Tadi sempat ada berbincang dengan saya, justru mereka berharap bahwa Indonesia ini dapat evaluasi pada permainan sebelumnya dan memperkuat bagian pertahanan pada permainan malam hari ini. Karena pada sebelumnya leg pertama memang tim Garuda Muda Indonesia ini kesulitan melawan India karena tim India ini menyuguhkan permainan yang agresif dan juga pertahanan yang kuat, sehingga juga pelatih Indra Safri pada malam hari ini melakukan evaluasi dengan melakukan rotasi terhadap para pemain sekaligus juga memperkuat area ataupun bagian dari pertahanan. Kemudian juga memang pada laga uji coba ini merupakan salah satu proses bagi seluruh pemain karena memang seluruh pemain ini diberikan kesempatan dalam permainan training camp menuju SEA Games 2025 dan ini akan menjadi proses seleksi bagi seluruh pemain untuk nantinya menjadi final tim di menuju SEA Games 2025 yang akan berlangsung pada 3 hingga 18 Desember 2025 nanti di Thailand tentunya. Dan saat ini tampaknya sudah mulai kick off, sudah mulai bermain tim Garuda Muda kita melawan India, dan bahkan saat ini suasananya ini sudah hampir seluruh penonton ini memasuki area dalam untuk mereka menyaksikan pertandingan di malam hari ini, Davi. Baik, terima kasih Adisti Arifa melaporkan langsung dari Stadion Madia Senayan, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba di Knesset, Parlemen Israel pada hari Senin menjelang pidato dan penandatanganan resmi perjanjian damai antara Israel dan Hamas. Trump berada di Israel untuk berpidato dan bertemu dengan PM Israel Benjamin Netanyahu dan keluarga para sandera sebelum terbang ke Mesir untuk penandatanganan resmi perjanjian damai. Kedatangan Trump di Israel di tengah gencatan senjata pertukaran sandera dan tahanan yang sedang berlangsung di Gaza berdasarkan kesepakatan yang disepakati Israel dan Hamas pekan lalu. Tahap-tahap selanjutnya akan mencakup tata kelola Gaza serta masa depan Hamas. Dalam kesempatan ini, Trump menegaskan bahwa perang di Gaza telah resmi berakhir. Is the war now officially over? Do you have any message, Mr. President? Berusaha kelompok Hamas kembali menyerahkan 13 sandera dalam kelompok kedua di jalur Gaza sesuai dengan kesepakatan gencatan senjata dengan Israel. Sejak hari pertama kesepakatan gencatan senjata berjalan, total sudah 20 orang sandera telah diserahkan Hamas kepada Israel melalui Komite Palang Merah Internasional. Sebelumnya, kelompok pertama sandera yang terdiri dari 7 orang sandera diserahkan pada Senin pagi waktu setempat. Sementara kelompok kedua yang terdiri dari 13 orang sandera diserahkan beberapa jam kemudian. 28 jenazah sandera Hamas juga akan segera diserahkan. Sebagai imbalannya, Israel akan membebaskan hampir 2.000 tahanan Palestina yang ditahan di penjara-penjara mereka.
Pasca penyetujuan gencatan senjata Hamas Israel, ribuan warga Gaza kembali ke rumahnya. 2 tahun Israel membombardir Gaza. Seorang warga menangis terharu melihat rumahnya masih berdiri kokoh. Seorang pria berlari antusias menuju rumahnya yang ia tinggal selama serangan Israel di kawasan Gaza Utara. Betapa takjubnya pria ini melihat rumahnya berdiri kokoh hingga akhirnya ia bersujud berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain pria ini, ribuan warga Palestina mulai kembali ke rumahnya masing-masing. والله شعوري لما فتحت الطريق يعني انه انا كنت مبسوطه كثير بدي ارجع على غزه لدرجه انه انا ما نمتش طول الليل ولا استنى الخبر عشان اطلع ان شاء الله في الليل. Pasca informasi gencatan senjata digaungkan dan tentara Israel ditarik mundur, puluhan ribu warga Gaza kembali ke kampung halaman. Usai kepulangan warga Gaza ke rumahnya masing-masing viral, beberapa di antaranya mulai membersihkan puing-puing dan membangun ulang interior dalamnya. 3 warga Gaza kembali ke rumahnya yang berada di pesisir pantai. Perlahan-lahan mereka mulai membersihkan puing-puing dari lantai dan perabotan mereka. Di dalam video yang lain juga memperlihatkan seorang pemuda membersihkan rumahnya seorang diri. Kemudian di tengah video, pria tersebut dibantu seseorang membersihkan puing di rumahnya. Usai dibersihkan, mereka pun beristirahat dan memperlihatkan kondisi bangunan di sekitar yang rusak cukup parah. Kemudian ada seorang warga yang membangun kembali dapurnya dari kayu-kayu sisa dari rumahnya yang hancur. Perlahan-lahan kini mereka kembali menata ulang rumah dan hidupnya pasca dibombardir Israel 2 tahun lamanya. Mereka pun senang bisa kembali ke rumahnya masing-masing. Pemirsa, tak semua warga Gaza pulang ke rumahnya dengan bahagia. Beberapa di antaranya tidak dapat menemukan rumahnya dengan utuh. Dua tahun sudah Israel menyerang Palestina hingga menghancurkan 70 hingga 80% bangunan di Palestina. Puluhan ribu warga Gaza pulang ke rumah mereka masing-masing. Namun tak semua warga pulang dengan kondisi rumah yang masih utuh. أنا عارفة إن البيت نزل بس وين هو مش ملاقياه شو هذا عن جد إيش نسوي في حياتنا إحنا وين بدنا نعيش بدنا نقعد البيت مكون من دون طوابق ولا إشي. Fida tak sendiri. Ribuan Fida yang lain juga tidak dapat menemukan rumah mereka karena rata dengan tanah. Diketahui sejak diberlakukannya gencatan senjata pada 11 Oktober 2025, warga Palestina berjalan kaki dari kawasan perbatasan menuju ke rumahnya masing-masing. Seorang jurnalis Palestina tewas ditembak geng bersenjata yang didukung Israel di kota Gaza. Korban tewas saat sedang meliput bentrokan di Gaza. Jurnalis Palestina bernama Saleh Al-Jafarawi meninggal dalam bentrokan di kota Gaza. Saleh tewas beberapa hari setelah Israel dan Hamas mencapai kesepakatan gencatan senjata di jalur Gaza. Korban yang masih berusia 28 tahun ini ditembak saat meliputi bentrokan di kawasan Sabra di kota Gaza. Video akan wasiat Saleh pun viral. Warga dan rekan-rekan jurnalis mengetahui Saleh tewas. مع المقاومة دائما ما تسيب المقاومة لحالها لأنه عزتنا في المقاومة وكرامتنا في المقاومة وحريتنا في المقاومة وإذا إحنا بدنا نسيب المقاومة فما حد حيقف معها فاوعوا تسيبوها وضلكم اعملوا عني عمل خير اعملوا عني عمل خير مثلا حط لك انت حظك كبير حظك كبير مثلا اعمل لك سقيا اعمل لك يا شيخ بدل ما انت قاعد. Media lokal dan pemerintah setempat melansir bahwa Saleh menjadi sasaran dan dibunuh oleh geng-geng bersenjata yang didukung oleh Israel. Saleh diketahui merupakan jurnalis perang yang meliput kerusakan parah
di lingkungan Sabra menyusul penarikan pasukan Israel. Buka terang-terangan, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi. Sebuah video jenazah pasien wanita warga kampung Pamahan, Desa Sumber Urip, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang diduga malpraktik karena di perut jenazah tersebut dipenuhi kain kasa viral di media sosial. Pihak keluarga menuturkan almarhum meninggal dunia usai jalani operasi bisul, namun pihak keluarga yang diwakilkan kepala desa setempat menyebut rumah sakit mengklarifikasi bahwa kasa yang ada di perut jenazah sudah sesuai peraturan rumah sakit. Setelah jawab hasil daripada tadi saya sudah sampaikan temuan almarhum, itu dijawab oleh rumah sakit, itu benar adanya kain kasa itu bukan lantaran bahasanya keteledoran. Ya, bukan keteledoran. Itu saya ada sedasar emang SOP beliau sebagai ahli medis, berarti dokter. Dan gitu. Itu sementara itu, Pak, jawabannya. Menanggapi hal tersebut, Dinas Kesehatan langsung menerjunkan tim ke rumah sakit untuk mencari kejelasan mengenai tudingan yang berkembang di masyarakat. Jadi kalau lihat dari sisi dari di luar, kemungkinan itu tujuannya untuk dipasang itu supaya darah besar tidak muncul keluar di depth lah ya, ditahan sama kasa-kasa tadi. Nah, adapun masalah nanti misalnya akhirnya jadi meninggal, kenapa kita belum bisa pastinya. Sebelum nanti kita lihat audit dulu, kita aplikasi itu ke sana, kita monitoring ke lapangan, peninjau sebenarnya bagaimana. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak rumah sakit. Sementara jasad Mursiti telah dimakamkan pada Sabtu siang di tempat pemakaman keluarga yang tidak jauh dari rumah duka. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Gilang Kurniawan, suami dari Cindy Destananda, pengantin baru yang tewas saat bulan madu di Kabupaten Solo, Provinsi Sumatera Barat, masih jalani perawatan. Ayah Gilang menyebut anak dan menantunya terpapar racun gas karbon monoksida. Pasca dirujuk ke Kota Padang, Gilang Kurniawan, suami dari Cindy Destananda yang tewas saat berbulan madu, kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Semen Padang. Gilang didiagnosa keracunan gas karbon monoksida. Asti John, ayah Gilang, juga meminta bentuk pertanggungjawaban dari pihak pengelola glamping tempat Gilang dan Cindy berbulan madu. Diagnosa dirujukan itu disebutkan dia keracunan monoksida. Monoksida ya. Penurunan kesadaran karena pengaruh di racun itu. Makan biasa normal. Kalau bicara, kalau orang yang kenal datang sama dia kenal. Kalau untuk bicara 1-2 itu dia bisa, tapi bicara banyak nggak bisa dia. Gilang kini sudah dapat diajak berbicara, namun belum bisa lama dan cenderung lupa dengan kejadian sebelumnya. Dengan perawatan maksimal yang dilakukan, ayahnya berharap Gilang dapat segera pulih seperti sedia kala. Kita ke informasi lain, pemirsa, hadiri KTT Perdamaian Gaza Palestina, Presiden Prabowo tiba di Mesir. Prabowo akan bergabung bersama 27 pemimpin dunia membahas masa depan Gaza. Presiden Prabowo Subianto tiba di Mesir pada Senin pagi waktu setempat. Kedatangan Prabowo untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi perdamaian Sharm el-Sheikh. Dalam KTT ini, Prabowo juga dijadwalkan menghadiri upacara penandatanganan perjanjian damai dan penghentian perang di Gaza, Palestina. Presiden Prabowo akan bergabung bersama 27 pemimpin dunia dalam membahas perdamaian di Gaza. Undangan tersebut betul-betul memohon kesediaan kehadiran dari Bapak Presiden Prabowo karena itu bagian dari kelanjutan perundingan yang semoga insya Allah itu bisa membawa perdamaian di Palestina dan terutama di Gaza gitu. Jadi tadi Bapak Presiden menyampaikan kepada kita semua bahwa untuk menjaga hubungan baik dan itu bagian juga dari
ikhtiar kita selama ini, maka Bapak Presiden memutuskan untuk menghadiri undangan tersebut gitu. KTT Sharm el-Sheikh rencananya akan dihadiri oleh lebih dari 20 pemimpin dunia, termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi, Raja Yordania Abdullah II, dan Sekjen PBB Antonio Guterres. Tim Liputan iNews melaporkan. Bangunan lama SMP Negeri Kiwirok di Desa Sopamikma, Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata. 7 orang bersenjata api membakar bangunan lama SMP Negeri Kiwirok. Aparat gabungan TNI Polri segera melakukan respon cepat untuk mengamankan lokasi. Sesaat setelah personil tiba di ujung Bandara Kiwirok, terdengar 1 kali letusan tembakan dari arah lokasi pembakaran. Kontak tembak pun terjadi antara aparat keamanan dan KKB. Tim gabungan berhasil memukul mundur kelompok bersenjata tersebut ke arah kampung Kotobib. Setelah memastikan keamanan, tim gabungan TNI Polri menyambangi pengungsian di Balai Desa Polobakon untuk memberikan imbauan keamanan. Penyerangan terhadap sekolah adalah bukti kekejaman kelompok kriminal bersenjata yang menyasar ke fasilitas pendidikan anak-anak di Papua. Satgas Operasi Damai Kartens akan terus menjaga keamanan dan harapan di tanah Papua. Satgas Operasi Damai Kartens bersama TNI kini terus memantau pergerakan kelompok bersenjata di wilayah perbatasan Kiwirok dan memperketat jalur keluar masuk distrik untuk mencegah aksi lanjutan. Tim Liputan iNews melaporkan. Markas Polres Lumajang, Jawa Timur diserang puluhan warga. Penyerangan diduga lantaran warga tak terima salah seorang terduga pelaku pencurian hewan meninggal tak wajar usai diamankan oleh polisi. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Sesaat lagi rekan saya Reni Arumsari akan hadir dalam program iNews Prime. Akhir kata saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Puluhan warga dari desa Ranu Wurung, Kecamatan Randuagung, Lumajang menyerang Mapolres Lumajang pada Minggu malam. Warga memaksa masuk dengan merusak pintu Mapolres sambil melemparkan berbagai barang hingga batu ke dalam Polres Lumajang. Amukan masa ini terjadi usai salah satu tersangka tindak pidana pencurian hewan ternak Rudi Hartono meninggal dunia pada Minggu petang atau 1 hari usai dilakukan penangkapan. Keluarga dan kerabat Rudi Hartono tidak terima atas tewasnya korban dan meminta kasus ini ditindaklanjuti dengan proses otopsi. Pihak keluarga mengaku menemukan sejumlah luka tembak di bagian kaki serta luka memar di sejumlah bagian tubuh korban. Akibat kerusuhan ini, sejumlah bangunan Mapolres mengalami kerusakan. Sementara itu, polisi mengamankan 18 orang yang diduga terlibat dalam penyerangan Mapolres Lumajang. Mengabari kalau Rudy Kevin ini sudah gak ada. Saya dengar kabar ini dari teman saya kalau Rudy Kevin kritis di rumah sakit Bayangkara. Bukan meningkus, Pak. Ditangkapnya kapan ya? Ditangkapnya kemarin jam 5 sore. Dan hari ini tadi pagi itu mengeluh mual, dilakukan penanganan oleh penjaga tahanan, terus dia dikasih makan dan rasa mualnya hilang. Tetapi tadi jam 15.00 mengeluh sakit lagi, terus dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Kini jenazah Rudi Hartono segera diotopsi di Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang untuk mengetahui pasti penyebab kematian korban. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan.